di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang luar biasa. Sore menjelang malam ini, Tuhan izinkan kami semua kembali bersama berkumpul di minggu yang kedua persekutuan doa Bethlehem. Boleh kembali memuji, menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Allah luar biasa, Allah dahsyat, Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah buat di masa-masa pandemi ini Tuhan, karena kami sungguh melihat campur tangan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan dengarkan firman Allah. Tuhan bicara buat kami, singkapkan, nyatakan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan itu Tuhan pada sore hari ini. Bagi setiap umat Tuhan yang hadir, bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan, dalam nama Yesus Tuhan, kekuatan kebenaran itu menjadi bagian atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami tahu bahwa waktu Injil diberitakan, iblis tidak tinggal diam. Berbagai macam cara berusaha untuk membuat kami tidak bisa memahami kebenaran. Dalam nama Yesus, kami tolak semua pekerjaan kuasa kegelapan itu. Dan biarlah Roh Kudus ambil alih dari jam pemberitaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya sore hari ini untuk berbagi berkat firman Tuhan. Baik, kita akan perhatikan Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini, Saudara. Dan pada kesempatan malam ini, sore hari ini, saya ingin menyampaikan bagian ini dengan tema jangan tinggalkan kasih mula-mula. Mari kita buka kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Akan terlebih dahulu kita membaca dalam pembahasan-pembahasan, baru saya akan mengutip ayat-ayat yang bertalian dengan apa yang saya angkat pada khotbah ini. Mari kita lihat Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Dalam hitungan yang ketiga kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, jelas di dalam ayat 4 itu firman Tuhan berkata bahwa mereka, jemaat Efesus, telah meninggalkan kasih yang semula. Saudara, meninggalkan itu beda dengan hilang. Nah, itu beda. Jadi bukan hilang kasih yang mula-mula, tetapi meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau bicara kata meninggalkan, itu berarti sebuah tindakan aktif dari orang tersebut atau dari jemaat itu dalam konteks ini. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini berarti orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih yang mula-mula tersebut dulu. Orang yang sudah merasakan kasih Allah itu baru dia bisa tinggalkan, ya saudara. Nah, karena itu jemaat yang ada di Efesus ini memang jemaat yang sudah mengalami yang namanya kasih itu. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kasih. Bahkan kasih yang Allah curahkan dalam hidup mereka itu luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memperhatikan ayat-ayat berikut ini. Ya, dikatakan begini saudara di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Kitab Efesus pasal 6 ayat 24. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini buat kita. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa,
Jadi dikatakan bahwa jemaat Efesus itu adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Kenapa mereka mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Tentu karena mereka sudah mendapatkan kasih dari Tuhan. Makanya dikatakan mereka mengasihi Tuhan. Dan kasih yang mereka miliki itu dikatakan kasih yang tidak binasa. Berarti kasih yang mereka dapat ini bukan kasih yang sementara, kasih duniawi, bukan. Ini adalah kasih yang Allah berikan kepada mereka. Dan tentu waktu mereka menjadi percaya kepada Yesus, kasih Allah itu dinyatakan di dalam hidup mereka. Lihat juga di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-15. Saya bacakan Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu. Jadi jemaat Efesus ini memang jemaat yang hidup di dalam kasih Allah. Kasih Allah itu bahkan mereka wujudkan dalam hidup mereka sehari-hari dengan mengasihi semua orang. Kudus dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 15. Tetapi di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, kita menemukan bahwa kasih yang luar biasa itu telah hilang. Kasih mula-mula yang dahsyat itu, yang juga ditulis di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Kasih yang begitu membuat mereka berkobar-kobar. Kasih yang membuat mereka tidak lelah di dalam melayani Tuhan. Kasih yang membuat mereka membenci kejahatan. Kasih yang membuat mereka mempertahankan kemurnian doktrin Alkitab. Itu semua sudah hilang dikatakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah ditinggalkan oleh mereka. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang Kristen kita pun harus waspada. Karena terkadang situasi bisa membuat kita juga hilang kasih mula-mula. Jemaat Efesus yang luar biasa itu, saudaraku, yang tadinya kasihnya dahsyat, tapi kemudian mereka bisa tinggalkan kasihnya. Berarti sekali lagi, kalau jemaat Efesus bisa, kita pun bisa meninggalkan kasih yang mula-mula. Karena itu orang Kristen harus waspada. Orang Kristen harus berhati-hati. Orang Kristen harus berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan kekristenannya. Karena kalau tidak dijaga dengan baik, maka kasih itu bisa saja, saudaraku, kita tinggalkan. Kasih itu bisa lenyap. Perhatikan ayat firman Tuhan dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Injil Matius 24 ayat 12. Ya, sama-sama ya kita baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, saudara, dikatakan dalam ayat itu bahwa kasih kebanyakan orang bisa jadi dingin. Itu berarti tadinya panas, tadinya luar biasa, tadinya sungguh-sungguh, tadinya saudaraku semangat, tadinya tidak bosan, tadinya seperti jemaat Efesus, tapi lama-lama bisa dingin. Nah, ini orang-orang Kristen harus waspada terhadap kasih yang Allah taruh dalam hidup kita. Sebab kalau kita sudah kehilangan kasih, maka 1 Korintus 13 mengatakan semua yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya jadi sia-sia. Mau kita berbahasa roh banyak, mau kita bisa punya iman yang memindahkan gunung, mau kita, saudaraku, apalagi bisa bikin mujizat, bernubuat, tapi kalau kasih itu sudah tidak ada dalam hidup kita, maka semuanya jadi sia-sia. Kita jadi orang Kristen yang sebenarnya sudah kehilangan harga diri, identitas kekristenan itu. Kalau kasih Allah itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Karena itu hari ini, saudara, saya mau bagikan firman Allah. Bagaimana, saudaraku, kasih itu bisa ditinggalkan orang, ya? Bagaimana orang bisa meninggalkan kasih yang mula-mula, padahal tadinya luar biasa, kok tiba-tiba bisa meninggalkan kasih yang mula-mula? Sebelum saya mengajak saudara untuk memperhatikan
bagian firman Tuhan ini, saudara yang diberkati, saya mau mengajak kita untuk sedikit merenungkan. Saya mendengar di televisi dan berita, saudaraku, ternyata masa pandemi ini justru bikin angka perceraian itu semakin meningkat. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, berarti ada banyak orang Kristen juga mungkin termasuk di dalamnya. Saudara, kalau angka perceraian itu semakin meningkat, kalau sebuah rumah tangga itu bisa hancur, alasan paling pokoknya adalah kasih sudah mulai hilang. Kasih kalau mulai hilang, maka saudaraku, keutuhan itu pun bisa hilang. Kenapa orang bisa selingkuh kiri kanan? Karena kasih sudah mulai hilang, saudaraku. Kasihnya dialihkan kepada yang lain, cintanya dialihkan kepada yang lain. Akhirnya, saudaraku, terjadinya, saudaraku, sebuah perpisahan. Akhirnya terjadi yang namanya perselingkuhan. Dalam hidup kekristenan ini, saudara, terkadang kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya juga sudah selingkuh, tidak setia lagi dengan Tuhan. Ya, karena kasih kita sebenarnya sudah tidak lagi seperti semula. Kita sudah punya simpanan-simpanan, selingkuhan-selingkuhan yang lain, yang membuat sebenarnya hari lepas hari kasih kita mulai pudar, kasih kita semakin dingin. Bahkan mungkin seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu 2 ayat 4 tadi, meninggalkan kasih kita kepada Tuhan, meninggalkan cinta kita kepada Tuhan. Saudara, dan ini sebenarnya bukan baru pertama kali terjadi. Di dalam Alkitab, saudaraku, dalam perjanjian lama pun bangsa Israel pernah melakukan demikian. Coba kita lihat Yeremia pasal yang kedua. Kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kedua terlebih dahulu. Kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kitab Yeremia pasal 2 ayat 2 sama-sama ya, dalam hitungan ketiga. Saya tunggu sampai kita semua menemukan ayat ini, saya rasa penting untuk kita bandingkan. Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada ketaburannya. Jadi Tuhan bilang sama bangsa Israel, Tuhan bilang, saya ingat dengan kamu punya kasih pada masa muda. Maksudnya orang Israel digambarkan seperti pengantin perempuan yang, saudaraku, dan Tuhan itu sebagai mempelai laki-lakinya. Tuhan bilang waktu kita baru ketemu, ya masih muda, ya saudaraku. Walau pertama, kamu punya cinta itu terlalu luar biasa, ya saudara. Sekalipun di padang gurun, kamu ikut aku, kamu tidak menyerah, saudaraku. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kamu sudah selingkuh. Lihat ayat 5, saudaraku. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Tuhan bilang, saya bikin curang apa terhadap kamu, sampai kamu tidak lagi ikut aku, kamu menjauhi aku. Bahasa yang kalau kita kaitkan dengan Yeremia pasal 2 ayat 2. Kenapa kamu tidak cinta aku lagi? Kenapa gairah masa mudamu hilang? Kenapa dulunya kamu setia sekalipun di padang gurun, kok sekarang tidak? Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tanya sama bangsa Israel. Rupanya mereka sudah tergoda dengan dewa kesia-siaan. Mereka tergoda dengan ilah-ilah lain. Cinta mereka dipinang oleh ilah-ilah lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini juga yang kita harus waspadai, ya. Dalam perjalanan iman Kristen kita ini, saya mau ulangi bahwa kasih kita bisa kita tinggalkan, cinta kita bisa kita tinggalkan. Seperti ibaratnya pengantin, ya saudaraku. Awalnya masih muda, mereka luar biasa, tetapi akhirnya juga hancur. Nah itu karena kasih mulai hilang, saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya sampai pikir-pikir, ya pandemi itu kan orang tiap hari di rumah kan,
saudaraku. Keluar masuk tidak bisa, keluar datang tidak bisa, hanya di dalam rumah saja. Tapi kok bisa cerai? Ya. Itu berarti mungkin dia lihat dia pun istri pemuka dia bosan. Ya. Lihat dia pun laki pemuka dia bosan. Karena memang kasih sudah tidak ada lagi. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Dia akhirnya saudaraku punya cinta-cinta yang lain, punya kasih-kasih yang lain. Itu berat. Ya. Hidup kekristenan ini pun bisa demikian. Kalau saudara dan saya kita tidak waspada, bisa ada cinta-cinta yang lain yang mulai muncul dan akhirnya terjadi perselingkuhan rohani. Nah, hari ini kita akan lihat apa saja ya saudara yang bisa membuat cinta kita itu beralih. Yang pertama, saudara, mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Apa yang Alkitab katakan ini? 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 2, ayat 15. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, 1, 2, 3, maka akan Bapa tidak ada di dalam orang. Jadi saudara lihat ayat itu mengatakan, kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, wanita penggoda yang bisa mengalihkan kasih kita kepada Allah, wanita itu disebut duniawi. Ya, saudaraku. Itu adalah wanita penggoda atau pria penggoda yang saudaraku hati-hati. Karena itu bisa membuat kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Bapa yang tadinya luar biasa, kasih kita kepada Allah yang begitu dahsyat. Karena penggoda yang namanya duniawi itu, pelakor yang namanya duniawi itu, wah, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa tinggalkan kasihmu kepada Bapa, Anda bisa tinggalkan kasihmu kepada Allah dan beralih mengasihi dunia. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu hari ini kita harus waspada. Cara dunia untuk mengalihkan kita dari mengasihi Tuhan dan mengasihi dunia hari-hari ini semakin luar biasa. Saudaraku yang diberkati, kalau kita tidak waspada, kita pikir kita masih Kristen seperti jemaat Efesus. Kita pikir kita masih orang percaya seperti jemaat Efesus. Tapi sebenarnya kita sudah meninggalkan kasih kita yang semula. Karena dunia sudah ambil alih cinta kita yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Allah sudah diambil oleh dunia. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gejolak pandemi yang berkepanjangan ini bisa mengalihkan kasih orang dari Tuhan kepada dunia. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, hati-hati, ya. Sebab kalau kita sudah terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh dunia, kita bisa hancur, saudara. Dunia sekarang mainnya halus, saudara. Tidak main kasar, pakai trik-trik yang halus. Gampang sekali orang dibawa untuk mengasihi dunia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memberikan cinta kita kepada Tuhan, maka berbahaya. Coba kita lanjut di ayat 16. Saya mau jemaat Tuhan, saudara dan saya minta saudara membaca ayat yang ke-16 dalam hitungan ketiga. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 16. Oke, 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara lihat, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa itu? Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Saudara yang diberkati Tuhan, itu yang ditawarkan oleh dunia. Jadi dunia menawarkan kesenangan-kesenangan. Jadi dunia bukan menawarkan hal-hal yang tidak enak. Dunia itu menawarkan hal-hal yang enak. Keinginan daging tadi itu enak, saudara. Keinginan mata itu enak, saudara. Keangkuhan hidup itu enak.
Bukan tidak enak, itu yang ditawarkan oleh dunia. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat juga ayat di dalam suratan 2 Timotius 3 ayat 4 bagian B. Saya mau mengkait-kaitkan ayat-ayat yang berkaitan ini, saudara. 2 Timotius 3 ayat 4 bagian B. Saya bacakan mulai dari kata lebih. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dalam terjemahan NIV, dia katakan begini, pecinta kesenangan dan bukan pecinta Allah. Jadi cintanya kita itu sudah kepada kesenangan-kesenangan. Kesenangan-kesenangan duniawi. Itu adalah orang-orang yang, saudara, sebenarnya alih cintanya sudah terjadi. Dia tidak sadar bahwa, saudaraku, kecintaannya kepada Allah sudah menurun. Kecintaannya kepada dunia lebih besar. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, keinginan mata itu kalau kita tafsirkan ke zaman kita sekarang, tidak usah lagi tafsirkan soal persinahan, perselingkuhan. Itu saya rasa juga terlalu jauh. Kalau kita relevansikan ke zaman kita sekarang, saudara, keinginan mata sekarang itu adalah HP, TV, ya saudara. Pokoknya ada orang yang kerja tiap hari HP sah. Ya. Dia masak dia pemikirannya di HP sah. Ya saudara. Belajar di pikirannya di HP sah. Ada orang menit-menit HP. Nah coba HP itu dia lihat yang baik-baik. Apa-apa ini hanya urus WA, status, game. Ini kan tidak ada guna-guna, saudaraku yang diberkati. Tapi dunia menawarkan itu. Alkitab orang suka setinggal. Doa orang suka setinggal. Kesenangan orang lebih pada kesenangan, keinginan bagaimana manusia duniawinya dipuaskan. Ya, kesenangannya dipuaskan, matanya dipuaskan. Ya. Nonton sinetron dari pagi sampai ini masa pandemi, jadi biar kita antv terus India dari pagi sampai saudara. Antv itu tidak ada film lain, India dari pagi sampai malam. Hai, saya bilang, ini TV apa ya? TV India. Ya saudara yang betul-betul. Tapi ada yang dia mata melotot saja itu TV dari pagi sampai malam. Saudara, berapa waktu yang kita buang sia-sia? Jadi saya ulang lagi, keinginan mata tuh tak usah omong bilang pilih perempuan, pilih, tak usah. HP yang mau pegang hari-hari. Ini kadang-kadang sudah mencuri, saudaraku, perhatian kita, sehingga cinta kita bukan lagi kepada Tuhan. Alkitab juga hanya buka hari Minggu sah, ya tuh, itu sudah. Tapi dia bilang, aku mencintaimu Tuhan. Cintamu sudah turun itu. Ya. Kecintaan kita kepada Allah sedang larut, sedang hilang. Sudah, itu namanya keinginan mata. Keinginan daging. Ada yang bilang, Bapak saya tidak HP mah, saya hanya kerja makan sah di rumah. Iya, ya. Karena pandemi berkepanjangan, dia bilang beta lapar terus Bapak, keluar masuk dapur, makan terus. Ya sudah. Makanya berat kilo naik waktu masa pandemi. Ya memang karena kau urus makan saja. Saudara yang diberkati, makan tidak salah. Tapi ada berapa banyak orang yang sudah kesenangan jadi hobinya hanya begitu saja, saudara. Hanya bikin dia daging puas. Ingatlah baik-baik, kecintaan kita kepada dunia itu bisa membawa kita kepada kehilangan cinta kepada Allah. Meninggalkan kasih kita kepada Allah. Karena itu hari ini saya mau sampaikan ini kebenaran, supaya meski di masa pandemi Anda tidak boleh tinggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu harus tetap berkobar-kobar. Kasih yang mula-mula itu harus tetap menyala-nyala, saudaraku. Ya. Rata-rata semua gereja yang kembali beribadah, jemaat yang masuk tidak maksimal. Rata-rata. Mulai dari Jakarta sampai NTT. Bukan hanya di NTT saja, saudara.
Ternyata orang untuk beralih dari terbiasa di rumah dengan kembali beribadah, wih, itu repot berat. Saudara yang diberkati, dia bilang, kok sekarang online nah. Ya, jadi waktu tak usah lihat online sah. Ya, tapi kan gereja subuka Pak, Ibu. Ya, masa Anda online terus kan? Saudara yang diberkati Tuhan, kan kecuali gereja mas tutup, gereja subuka nah. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kadang-kala ini susah, orang masih tetap ada di situ. Saudara, pada situasi itu. Karena itu hati-hati, saudara. Jangan sampai masa COVID ini justru masa di mana orang meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, masa COVID ini jangan sampai menjadi orang kemudian mencintai dunia tambah lebih. Bukan mencintai Tuhan tambah lebih, tapi mencintai dunia tambah lebih. Saudara, yang saya khawatirkan adalah bukan hanya anak-anak yang lupa pelajaran, tapi juga kita lupa ayat Alkitab semua. Ya, saudara yang diberkati. Ya, memang anak-anak sekarang juga kita repot. Pelajaran dong lupa buang semua. Dong hanya ingat game sah. Makanya saya, saudaraku, beberapa hari yang lalu saya bilang, Pak, kalau bisa tatap muka sudah. Ya, seandainya saya bisa WA ke presiden, tolong supaya vaksin dulu guru-guru itu semua, supaya sekolah buka sudah. Ya, terus saudara, sebab kita repot urus anak di rumah ini hanya, ya, kita mau jadi guru, kok mau jadi pendeta, kok tidak jelas semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, yang ibu rumah tangga dia mau jadi guru, kok mau jadi ibu rumah tangga. Ya, pokoknya jadi berat semua. Karena itu hari ini saya mau ajak kita juga belajar dari firman ini, bahwa ternyata ada banyak kali dunia mulai merebut kita dengan cara-cara halus. Keangkuhan dunia yang terakhir juga bisa merebut kita. Berapa banyak orang Kristen kerja hanya menghadap laptop sah. Ya, dibilang, Pak, ini pekerjaan tumpuk Pak. Saya sudah lembur juga tidak habis-habis Pak. Dunia sengaja, saudara. Dia tawarkan banyak pekerjaan supaya kita repot dengan pekerjaan. Itu hanya masalah apa? Soal keangkuhan kita, soal posisi kita, soal jabatan kita. Dan kita tidak sadar bahwa cinta kita kepada Tuhan pun semakin menurun. Karena, saya ulang, cinta terhadap dunia itu sudah mencuri perhatian kita lebih banyak daripada perhatian Tuhan. Lihat 2 Timotius 4 ayat 10. Perhatikan ayat ini. Saya bacakan buat kita. 2 Timotius 4 ayat 10. Saya bacakan ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Wih, Demas itu padahal pelayan Tuhan itu, tapi dia mencintai dunia. Akhirnya dia mencintai dunia, dia tinggalkan Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Demas telah mencintai dunia. Demas diberi keterangan, artinya bahwa kepergiannya ke Tesalonika itu bukan pergi pelayanan. Kepergiannya ke Tesalonika bukan pergi atas dasar mau mengunjungi jemaat Tesalonika. Karena dia sudah cinta dunia. Dia tidak mau lagi melayani Tuhan. Dia tidak mau lagi ikut Paulus. Mungkin pikir susah terlalu banyak ikut Paulus ini. Akhirnya dia pun meninggalkan Paulus. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, wanita, pria, penggoda yang bisa membuat kita selingkuh itu adalah duniawi. Kalau itu duniawi sudah menguasai hidup kita, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup sudah menguasai hidup kita, maka kita bisa tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa lagi mengasihi Tuhan. Kasih kita akan mulai dingin. Dan saudara, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang sebenarnya sudah jatuh sangat dalam, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Yang kedua, apa yang bisa membuat saudara tinggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan itu? Yang kedua, saudara, mari kita lihat Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 24. Mari kita baca ayat ini sama-sama dalam hitungan ketiga. Matius 6 ayat yang ke-24.
Oke, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan saudara lihat itu ayat. Jadi saudara, kita tidak bisa mengabdi kepada Allah, kepada Mammon. Kita pasti akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Saudara yang diberkati, apakah itu Mammon? Mammon itu bahasanya orang Kasdim. Artinya adalah rumah, harta, benda. Atau saudaraku, bisa saja itu kita sebut dengan uang, kekayaan. Itu adalah Mammon. Saudara, itu bisa membuat cinta kita beralih. Saudaraku, cinta kita bisa berubah. Makanya di ayat sebelumnya dalam Matius pasal yang ke-6, di sana dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Maksudnya adalah di mana cintamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi kalau cintamu ada pada harta, hatimu ada pada harta. Kalau cintamu ada pada Tuhan, maka saudaraku yang diberkati, hatimu juga ada pada Tuhan. Istri saya 4 tahun yang lalu, saudaraku, hampir setiap hari dia marah-marah saya. Marah karena baik, saudara. Istri saya bilang begini, "Papa ini sekarang lain, no." Saya bilang, "Lain apa?" Dia pun istri pertama adalah mobil, istri kedua baru beta. Ya saudara. Saya bilang, "Kok kenapa?" Habis dia bangun dia hanya urus oto. Sabantar dia lap, sabantar dia, saudara. Nah 4 tahun yang lalu tuh beta oto masih baru toh. Jadi beta urus saya oto saudara yang diberkati Tuhan. Jadi hampir-hampir memang betul. Saya sudah banyak perhatian saya kepada mobil. Tiap hari saya cek, lecet sedikit tidak. Saudara, ya saya lihat terus, sudah saya pantau. Apalagi kalau anak-anak lari itu saya badan geli, lari keliling motor. Saudara, karena kanan-kanan kan kurang ajar dong, oles garut pakai batu segala macam. Anak-anak kan masih kecil-kecil sudah. Jadi kalau dong semua lari keliling itu saya pun suara pasti naik. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan tanpa saya sadari, sebenarnya, itu dia sudah mencuri saya pun hati, saudara. Jadi hampir-hampir saudaraku saya tidur juga bayangannya oto. Pokoknya hampir itu terus menguasai hidup saya. Saudara yang diberkati Tuhan. Akhirnya saya diberi nasihat oleh istri saya berulang-ulang kali dan saya sadar, saudara, ini berarti memang betul. Saya sudah mulai parah ini. Saya pun hati mulai kesusahan pituhan lain. Ya saudara. Orang datang pinjam juga semua kasih. Saudara, iya, mau alasan antar orang saya. Minta maaf. Pokoknya beta alasan sering beta aku nanti itu saudara. Kalau ada yang datang pinjam dan beta kasih juga, orang yang mungkin beta perasaan terlalu, tapi dia jalan tuh juga pun hati hanya saudara. Kapan ini oto kembali? Kapan ini oto kembali? Itu yang ada di pikiran saya. Dan itu memang tidak mengenakan. Baca Alkitab tidak masuk, doa juga tidak konsen, yang ada hanya bayangan mobil saudara. Memang betul ini ayat ini, saudara. Kalau harta, uang kita sudah jadikan Tuhan dalam hidup kita, berat. Botol pun cinta bisa dingin, saudara. Botol pun kasih kepada Allah bisa dingin. Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, harta tidak salah. Tapi perlakuan kita kepada harta itu yang terkadang salah. Uang tidak salah, tapi perlakuan kita terhadap uang itu yang terkadang salah. Saudara, itu yang membahayakan kita. Akhirnya kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Jadi kalau Anda berdoa bayanganmu hanya uang, ini hati-hati. Saudara, tutup mata hanya 100.000 merah, 50.000. Ini berat, saudara. Ya. Baca Alkitab, lihatin ayat, tak bolak-balik hanya gambar. Saudaraku, apa itu? Pahlawan dan segala macam yang ada di gua.
Itu berat, saudara. Cinta kita akan mulai berubah. Kasih kita mulai akan berubah. Nah, karena itu hari ini saya ulangi lagi, bukan harta yang salah, tapi perlakuan kita kepada harta itu yang salah. Makanya Alkitab berkata begini, 1 Timotius 6 ayat 10. Ayat terkenal ini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang itu yang salah. Jadi bukan uang yang salah, cintanya. Cinta terhadap uang itu salah. Jadi akar kejahatan. Ya. Kejahatannya adalah, saudaraku, kita menyimpang dari iman kita. Kita siksa diri kita. Saudara, seperti tadi yang saya kasih kesaksian, siksa diri. Ya, saudara. Kita akhirnya hidup kita tidak tenang. Karena uang, harta, itu jadi segalanya dalam hidup kita. Karena itu hari ini pesan saya ingat baik-baik. Pria dan wanita yang kedua yang bisa bikin kita selingkuh dari Tuhan, itu adalah uang, harta, mamon. Itu kita harus waspada, saudara. Jadi kalau orang semakin diberkati, dia mesti tambah waspada, saudara. Karena godaan tambah banyak. Dari segi material, dari segi finansial, saudara yang diberkati. Semakin itu godaan besar, membuat alih cinta kita kepada Allah itu bisa saja beralih. Makanya Yudas Iskariot jual Tuhan Yesus. Saudara lihat, karena hanya soal harta, hanya karena soal uang. Ya. Bukan ada kebencian, tidak. Dia hanya ada, saudaraku, keinginan untuk beli sebidang tanah. Itu saja, saudaraku. Tapi karena keinginannya itu tidak tercapai, dia jual Tuhan. Karena yang ada di dalam hatinya adalah cinta kepada harta. Saudara lihat, dalam pelayanan pun dia tidak fokus. Waktu Maria poa minyak kasih Tuhan Yesus, kan dia protes. Ini kan lebih baik dijual dengan harga 300 dinar, Tuhan. Dengan alasan supaya bisa bagi-bagi ke orang miskin. Padahal Alkitab bilang dalam Injil Yohanes 12 itu, dia biasa curi uang di kas. Berarti memang dia punya hati selama ini cintanya bukan kepada Tuhan, cintanya kepada uang. Dia melayani semangat 3,5 tahun loh. Tidak ada catatan di Alkitab mengatakan Yudas kadang-kadang mundur, kadang-kadang maju. Tidak, dia tetap. Tapi sebenarnya cintanya tidak kepada Tuhan, saudara. Dia tidak melayani dengan cinta, dia tidak melayani dengan kasih. Uang menjadi faktor yang, saudaraku, dia buru, dia kejar. Nah, itu bahaya. Itu sekali lagi, itu adalah perselingkuhan rohani yang sering kali terjadi. Karena itu hari ini, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh mengalami yang namanya perselingkuhan rohani gara-gara uang. Ya. Uang tidak boleh pinang cinta kita kepada Allah. Uang tidak boleh memikat cinta kita kepada Allah. Uang sekali lagi tidak salah, tapi kadang-kadang cinta kita itu yang mulai menjurus kepada uang dan harta segala macam. Karena itu ingatlah baik-baik ayat ini, sehingga saudaraku, kasih kita tidak turun, kasih kita semakin naik, kasih kita semakin luar biasa. Saudara, itu kita tidak boleh lupakan. Uang itu mempengaruhi orang juga di dalam pelayanan. Saya ingat dengan lagu One Way, saudaraku, Bobby. Dia bilang begini, dulu waktu pertama-tama melayani, saudara, semuanya untuk Tuhan. Itu Iwan Fals-nya orang Kristen itu, Bobby itu, ya saudara. Dia punya lagu-lagu berisi lagu-lagu kritikan, baik pelayan Tuhan, baik rumah tangga. Saya senang dengar. Waktu pertama-tama melayani semua untuk Tuhan, tetapi belakangan bagi dua, satu untuk Tuhan, setengah untuk Tuhan, setengah untuk saya. Ya saudara, dia nyanyi lagi, saudara. Dia bilang, waktu dulu melayani, kemana saja. Ya,
Pokoknya sungguh-sungguh pergi. Tapi sekarang tidak. Ya, sekarang tanya dulu, di desa kok di kota? Oh, kalau desa orang lain sah, beta bagian kota-kota sah. Ya, saudaraku yang diberkati. Ya, itu kenapa bisa terjadi? Oh, karena ada hal yang mulai memikat diri orang. Waktu pertama dia cinta luar biasa, karena itu semuanya untuk Tuhan. Melayani tidak ada motivasi lain. Misionaris, tapi sekarang jadi selebritis katanya. Ya kan? Ada banyak pelayan Tuhan berubah visi dari misionaris jadi selebriti. Ya. Makanya saudara hati-hati kalau undang pendeta dari Jawa, terutama. Doakan tanya, hinap di mana? Hotel bintang 1, kok 2, kok 3, kok 5. Nah, itu menentukan saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Hari ini saya mau ajak kita belajar firman Allah. Bahwa dunia tidak boleh merebut kita, 1. 2, harta tidak boleh merebut hati kita. Biarlah cinta kita kepada Allah tetap sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang bisa membuat saudara selingkuh? Yang ketiga, dari Tuhan. Lukas 10 ayat 41. Mari kita lihat. Lukas 10 ayat yang ke-41 dan 42. Lukas 10, 41 dan 42. Sama-sama dalam hitungan ketiga kita membaca ayat firman Tuhan ini. Lukas 10 ayat 41 dan 42. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, hal ketiga yang bisa membuat kita beralih dari Tuhan adalah rutinitas kesibukan kita. Rutinitas kesibukan kita itu bisa membuat kita beralih dari Tuhan. Saudara lihat dalam kisah ini ada 2 tokoh, Marta dan Maria. Mereka, saudaraku, ketemu Yesus, tapi ada perbedaan. Marta khawatir dan menyusahkan diri, sibuk dengan banyak perkara. Tetapi Maria dikatakan, dia duduk di kaki Tuhan sambil mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Maria dikatakan memilih satu hal yang tak pernah akan diambil daripadanya. Maria mewujud nyatakan cintanya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan benar Maria ini memang mencintai Yesus betul-betul. Karena kita tadi saya singgung dalam Yohanes 12, saudara lihat minyak narwastu yang harganya sekitar 300 dinar pun dia tumpah untuk Tuhan Yesus. Dia sangat cinta kepada Yesus. Berbeda dengan Marta. Marta, saudara yang diberkati, dia khawatir, dia menyibukkan diri dengan berbagai hal. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat, terkadang kekhawatiran dan rutinitas dalam hidup kita ini mulai membuat kita beralih cinta kita kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan di Mulafa, tapi hari ini saya mau sampaikan juga di tempat ini. Saudara, saya tanya, kenapa Bosong mau datang ibarat ke gereja subuh kan nih? Ada yang bilang begini, Bapak, kita harus taat kepada pemerintah. Alkitab saja berkata, tunduk dan taatlah kepada pemerintah. Roma pasal 13. Dia hafal itu ayat. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya tanya dia, lu naik motor pakai helm Bosong? Bapak kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak. Itu taat pemerintah kosong nih. Pajak subayar kok belum. SIM ada kosong nih. Omong taat pemerintah. Tapi saudaraku, pajak tidak bayar, naik motor tidak pakai helm, SIM tidak ada. Bilang taat pemerintah. Dia hanya taat dalam hal COVID-19. Saudara. Tapi dalam hal yang lain dia langgar semua. Itu namanya orang Kristen yang menghindari. Sebenarnya dia khawatir, sebenarnya dia takut. Tapi saudaraku, pakai ayat Alkitab juga supaya kelihatan jangan khawatir, jangan takut. Maka ayat Alkitab juga dia pakai. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang menghindar dari Tuhan sebenarnya karena dia khawatir. Menghindar dari Tuhan bukan karena sebenarnya dia taat kepada firman Allah.
menghindar dari Tuhan karena ketakutan yang sangat. Saudara, makanya tadi kesaksian itu betul. Imun perlu, jaga jarak perlu, tapi iman itu lebih perlu. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi kalau bagi saya, mereka yang pemerintah sudah tidak larang lagi untuk ibadat tapi tidak datang ibadat, itu artinya dia bukan imunnya yang parah, imannya yang parah. Saudara yang diberkati, iman itu penting sekali. Ya. Apa artinya kita menjadi orang Kristen tapi tanpa iman? Saudara, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang hanya sekedar rutin saja, khawatir terus jalan lancar. Sebagian lagi saya tanya, kenapa tidak datang ibadat Bapak? Kok masa pandemi ini libur semua, nak potong wira swasta di karmana Bapak? Sekarang baru potong cari duit nah. Ya, jadi potong isi kembali dulu dompet dong, kok baru potong pergi gereja. Nah, saudara yang diberkati, ini karena khawatir. Ya. Orang kalau khawatir sekali lagi dia akan punya cintanya berubah, beralih. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Karena itu hari ini saya mau sampaikan buat kita, jangan sampai rutinitas kita itu mengalihkan cinta kita kepada Tuhan. Kekhawatiran kita itu jangan sampai membuat kita akhirnya tidak lagi fokus kepada Allah. Cinta kita kepada Tuhan itu harus tetap sampai selama-lamanya. Itu kalimat saya ulang-ulang terus, saudara. Tidak boleh ada yang pinang cinta kita. Tidak boleh ada yang merebut cinta kita kepada Allah. Biarkan, saudaraku, kesungguhan kita kepada Tuhan itu benar-benar sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Itulah yang Tuhan kehendaki buat saudara dan saya. Yang terakhir, yang keempat, apa yang bisa membuat saudara dan saya meninggalkan kasih yang mula-mula? Yang keempat, saudara, mari kita lihat. Pertama tadi dunia, kedua uang, ketiga apa tadi ketiga? Kesibukan kita, rutinitas kita, kekhawatiran kita. Yang keempat sekarang adalah dosa dan kejahatan. Mari kita lihat, saudaraku, Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Satu ayat saja, ayat yang tadi kita sudah baca. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apa yang bisa membuat kasih kita kepada Allah kita tinggalkan? Sekali lagi, kedurhakaan, kejahatan. Saudara, itu akan membuat kasih kepada Tuhan itu semakin dingin. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, waspada terhadap segala kedurhakaan, kejahatan, dosa. Itu akan membuat kita terpisah dari Allah. Seperti yang juga dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan sebenarnya tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam dikatakan. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah dosa kita, kejahatan-kejahatan kita. Sebab kalau dosa sudah ada, bertambah, maka kasih itu akan semakin dingin. Kasih itu akan semakin pudar. Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan dengan jelas bahwa kalau orang sudah menjadikan dirinya persahabatan dengan dunia, dia jadikan dirinya musuh Allah. Kalau kejahatan sudah semakin bersahabat dengan orang, orang sudah terbiasa dan melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kasihnya akan semakin turun. Kasihnya akan semakin dingin. Kasihnya akan semakin dingin. Dan lama-kelamaan pasti dia akan jauh dari Tuhan. Saudara, contoh yang saya jelaskan tadi adalah juga Yudas. Ya, dia pun kejahatan, dia timbul lama-lama, saudara. Itu tambah lama, akhirnya kasih itu tambah habis, tambah dingin. Ciuman terakhir adalah ciuman palsu, bukan ciuman atas dasar cinta. Karena itu hari ini sekali lagi, waspada. Jangan terbiasa dengan dosa, saudara. Kalau kita buat dosa, cepat minta ampun, berbalik kepada Tuhan. Jangan kubur dosa. Ya. Kalau orang sudah kubur dosa dalam dirinya, dia sembunyikan dosa dalam dirinya, itu berat. Ya. Saya selalu sampaikan, bersyukurlah kalau dosa itu ketahuan, daripada dosa tidak ketahuan. Ada orang yang bersyukur kalau dosanya tidak ketahuan. Dulu beta bersyukur, beta curi, Tuhan sudah dapat tahu. Ya, orang tidak dapat tangkap. Itu Anda salah. Justru kenyamanan itu membuat bahaya. Justru kalau terbongkar itu bagus. Justru kalau saudara kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, itu baik. Karena lebih baik teguran yang nyata dikatakan
daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Teguran yang nyata itu lebih bagus. Sebab kalau kita tidak memiliki, saudaraku, teguran yang nyata, kita bagaimana bisa beralih dari yang baik, dari yang jahat kepada yang baik? Tidak mungkin bisa. Makanya saudara yang diberkati, dosa itu tidak boleh disembunyikan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ayat 10 mengatakan bahwa mengaku dosa setiap hari. Ya saudara, telanjangi dosa. Sebab kalau dosa bertambah, kasih kita semakin lama-lama berkurang. Semakin lama semakin dingin, dan akhirnya kita bisa menjadi orang Kristen yang tanpa sadar kita sudah jatuh sangat dalam. Perhatikan ayat 5 dari kitab Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 5. Sama-sama kita baca ayat ini ya. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, ayat ini digenapi ketika jemaat Efesus tidak mengindahkan teguran Tuhan. Ayat ini digenapi. Padahal gereja Efesus itu gereja yang luar biasa, karena rasul-rasul hebat ada di jemaat Efesus. Tetapi ketika jemaat Efesus jatuh sangat dalam, mereka tidak bertobat, mereka tidak kembali kepada kasih mereka yang semula. Mereka lebih cenderung mengasihi dunia. Mereka lebih cenderung mengasihi uang, harta, benda, segala macam. Mereka lebih cenderung, saudaraku, mengasihi rutinitas kesibukan mereka. Mereka lebih cenderung mengasihi, saudara, kejahatan, kedurhakaan mereka. Akhirnya Tuhan ambil kaki dia. Saudara, rasul-rasul Tuhan ambil, pendeta-pendeta Tuhan ambil, bahkan gereja di sana pun Tuhan ambil. Sehingga gereja Efesus itu hanya tinggal sejarah. Karena Efesus sekarang itu adalah Turki, negara Islam besar di dunia. Saudara yang diberkati, kalau kita tidak bertobat, endingnya tidak enak. Makanya hari ini pesan firman Tuhan ini kita semua dengar baik-baik. Jangan sampai ada yang meminang cinta kita kepada Allah. Dunia tidak boleh, uang tidak boleh, kesibukan tidak boleh, saudaraku. Kedurhakaan, kejahatan tidak boleh mengambil cinta kita kepada Tuhan. Biarlah kasih kita semakin berkobar-kobar hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama kita bilang, jangan tinggalkan kasih mula-mula. 1, 2, 3. Bilang sama-sama dengan saya, dunia bisa mengalihkan cinta kita. Bilang samping kiri kanan saudara, keinginan mata. Hati-hati ya. Mata jangan lihat terlalu banyak HP, jangan lihat terlalu banyak TV ya. Lihat Alkitab lah saudara. Masuk kamar doa, banyak berdoa saudara, karena dengan demikian cintamu semakin dalam dengan Tuhan. Yang kedua, sama-sama katakan dengan saya, uang bisa mencuri cinta saya. 1, 2, 3. Uang bisa mencuri cinta saya. Bilang samping kiri kan, harta benda. Hati-hati. Bilang samping kiri kanan, waspada. Bilang samping kiri kanan, urus mana lebih banyak? Urus Tuhan kok urus mobil? Hati-hati ya, sama kita urus motor ya. Urus apa lagi sudah? HP, urus segala macam, harta, uang segala macam. Dia terlalu banyak urusin. Urus Tuhan, karena Tuhan lebih penting. Yang ketiga, sama-sama dengan saya katakan, cinta saya tidak boleh direbut oleh rutinitas. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, kamu harus dekat seperti Maria. Amin. Dan yang terakhir, sama-sama katakan, jangan sembunyi dosa. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jangan sembunyi dosa. Bilang samping kiri kanan, dosa bisa buat kamu tinggalkan kasih mula-mula. Dosa bisa membuat kamu tinggalkan kasih.
Tuhan Yesus berkati kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepala di hadirat Allah. Haleluya Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima mengatakan, sebab Allah telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita lewat Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya. Kasih Allah yang ada dalam hati itu tidak boleh ditinggalkan. Kasih Allah yang ada dalam hati tidak boleh dingin. Kasih Allah yang ada dalam hati itu harus tetap panas, harus tetap berkobar-kobar, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang harus ada pada saudara dan saya. Kasih kita tidak boleh direbut oleh dunia ini. Haleluya Yesus. Kasih tidak boleh direbut oleh harta. Kasih tidak boleh direbut oleh segala macam kesibukan aktivitas duniawi. Biarlah hati kita semua tertuju kepada Dia. Haleluya Yesus. Bapa baik, Yesus luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa. Dalam hadirat-Mu kami merenungkan kebenaran. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari kami naikkan pujian ini. Terima kasih. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah bukan karena kebaikan, hanya oleh amin. Kau pulihkan layakanku untuk dapat Bapa, Kau berikan saat ku mencarimu padamu. Ketuk pintu dan Kau bukakan sebab Bapa yang buka. Takkan Kau biarkan aku melangkah. Kau selalu ada hariku, sebab Kau Bapa, Bapa yang mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Kasih yang sempurna ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karunia Tuhan.
Tuhan tidak boleh beralih, tidak boleh pudar, tidak boleh bergeser. Hanya satu-satunya yang layak dikasihi lebih di atas segala-galanya adalah Tuhan. Alkitab juga mengatakan, jikalau seorang mengasihi ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak. Ia tidak layak bagi aku. Karena itu marilah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang besar yang Allah sudah curahkan dalam hidup kita sekarang. Kasih itu tidak boleh dingin, kasih itu tidak boleh kita tinggalkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa di sorga, hamba sudah berhenti bicara atas nama-Mu. Biarlah roh Tuhan terus bekerja. Hamba berdoa buat seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah pada kesempatan ini, baik kami semua yang mengikuti secara onsite dan online. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kebenaran itu boleh menyentuh kami, supaya kami tidak jadi jemaat Efesus di akhir zaman ini, tapi kami betul-betul menjadikan ini sebuah peringatan, keteladanan, supaya kami mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ampuni kami Bapa, kalau mungkin dunia mulai merebut cinta, kalau mungkin kesibukan, rutinitas mulai merebut, harta uang mulai merebut, atau dosa itu mulai merebut. Tuhan, ampuni kami. Kami mohon kesucian Tuhan mengalir atas kami. Kami mohon darah Yesus Kristus itu menyucikan kami sekalian dan bawa kami kepada kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini. Materaikan di dalam nama-Mu Yesus, sehingga setiap hari lepas hari kami benar-benar boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman Allah. Semua yang sudah diberkati sama-sama dengan saya kita katakan amin. Saya kembalikan. Haleluya. Kita telah diberkati oleh firman kebenaran Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati juga Bapak Pendeta sebagai corong Allah pada malam hari ini. Dan kita sebagai respon atas firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian pengharapanku hanya Yesus saja, dan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.